Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader, channel yang akan membahas beberapa saham menarik setiap hari secara up to date. Tentu apa yang kami sampaikan adalah edukasi dan informasi umum. Tidak ada paksaan, ajakan untuk jual beli saham. Keputusan investasi ada pada masing-masing. Pada video kali ini kita akan membahas saham-saham finance karena ini weekend. Video-video yang akan kita upload nanti berdasarkan sektoralnya. Yang pertama kita akan membahas saham-saham dari sektor finance yang hari ini menguat. Sebelum itu mari kita lihat net foreign buy hari ini tanggal 11 Oktober 2024. Ada SMGR net foreign buy 89 miliar asing masuk. Kemudian TINS 55 miliar menguat 4,78%, Antam 32,97 miliar menguat 1,95%, BRMS 29,5 miliar 4,58%, kemudian Bekas 27,58 miliar, PANI 25,75 miliar, AMMN 19,89 miliar, dan seterusnya. Ini beberapa saham-saham net foreign buy hari ini. Justru belum ada sektor finance di top 5 net foreign buy. Berarti kenaikan hari ini masih belum awal dari kenaikan sektor finance untuk beberapa bulan ke depan. Masih ada kemungkinan besok hari Senin ada koreksi kembali dari beberapa banking. Sahamnya net foreign sale, ya malah net foreign sale-nya BBCA hari ini. Hari ini asing jualan 108 miliar, terkoreksi 1,19 miliar. Gunana SII ada 106 miliar, asing jualan. BMRI 95,64 miliar, kemudian BBRI 46,12 miliar. CTRA, wow, CTRA padahal naik 5,64%. Ternyata asingnya malah jualan ini. 35,31%, ICBP 22,72%, padahal juga menguat, Excel dan seterusnya. BRIS kembali ada net foreign sale. BBTN juga, wow, BBTN asing jualan 9,69 miliar, padahal naik. Wah, siap-siap ini BBTN. Nanti kita bahas satu persatu. Oke, mulai dari IHSG. Ya, sesuai prediksi kita, IHSG masih bertahan di support kuatnya sekitaran 7.450-an. Hari ini menguat dengan candle solid 0,54%. Sempat menguat cukup tinggi di awal-awal sesi, namun kemudian koreksi di akhir-akhir sesi. Value transaksi hari ini sekitar 7,68 triliun. Masih terbilang sepi. Kita lihat memang volumenya juga tidak begitu banyak. Ada kemungkinan kenaikan hari ini bukan awal dari bullish market untuk bulan November, Desember, Januari, Februari. Jadi masih akan ada koreksi-koreksi minor. Tentu ini akan menjadi support kuat untuk beberapa bulan, bahkan bisa jadi ini akan menjadi support kuat di tahun depan. Karena ini adalah resist sebelumnya yang beberapa kali gagal ditembus oleh IHSG kita. Oke, kita pertama akan membahas ya BBCA dulu. BBCA. Hari ini ada small distribusi di BBCA. Asing jualan 100 miliar. Kemarin sempat masuk, hari ini asing jualan 108 miliar. Small distribusi. KZ, BK, AK, ZP jualan. Hari ini terkoreksi cukup dalam 1,19 miliar. Dan candlenya solid. Meskipun volume kecil, tapi masih ada kemungkinan ini akan terkoreksi lagi untuk BBCA. Support kuatnya di 10.150 ya. 10.150 jadi support kuat BBCA. Jika ada koreksi-koreksi ke area sini, bisa untuk average up bagi yang investasi. Bagi yang mau entry baru, entry di sekitar area sini, dekat support. Kemudian PMRI masih big distribusi, asing jualan
96 miliar hari ini, mulai kecil jualan asing, namun bukan berarti ini akan memulai awal kenaikan BMRI. Support kuatnya ada di 6.700, 6.800 ya, 6.800 ini menjadi support kuat. Jika koreksi-koreksi ke area sini bisa dipantau untuk buy on weakness ya, buy on weakness. Kalau ada koreksi-koreksi ke 6.600 bisa untuk tambah beli lagi. Ini EMA 200 nya ada di sekitaran 6.600an untuk BMRI. Kemungkinan masih akan ada koreksi-koreksi. Perkiraan Joy Trader Finance ini masih akan ada koreksi-koreksi sampai pertengahan Oktober. Pertengahan Oktober mungkin masih akan ada koreksi-koreksi. Awal November atau akhir Oktober akan ada kenaikan-kenaikan finance yang disertai dengan foreign masuk. Kemungkinan akan seperti itu. Kita lihat saja nanti setelah FOMC meeting bagaimana. Kemungkinan harusnya market kita akan bullish sampai Februari kurang lebih. Kita lihat saja nanti. Jika ada kenaikan-kenaikan saat, maka saat ini bisa untuk trading jangka pendek saja ya. Karena kemungkinan kenaikannya akan diikuti dengan penurunan di beberapa hari berikutnya. Sehingga saat ini hanya untuk day trading saja. Seperti BMRI ini juga di tanggal 8 Oktober hanya untuk day trading saja nih. Sehari, 2 hari. Nah, tidak bisa untuk di hold hari berikutnya. Akan ada koreksi-koreksi. Beli di support, ketika ada kenaikan bisa dijual. Kemungkinan akan sideways di sekitar area sini. Untuk BMRI 6.800 sampai 7.000. Begitu pula BCA akan sideways di sekitar sini. Harusnya ini akan menjadi support kuat. Meskipun ada asing jualan, namun jualannya juga tidak begitu banyak. Selanjutnya BBRI. BBRI hari ini kembali big distribusi, asing jualan namun mulai mereda. Jualan asing mulai mereda. Hari ini asing jualan 46 miliar ya. Kita lihat dari tanggal 25 September. Ini tanggal 24 September di markup untuk jualan. Jualannya kecil. Nah, di hari berikutnya langsung gap down, gap down. Jualannya makin masif. Dari tanggal 9 Oktober koreksi-koreksi makin minor. Namun ini belum berhasil break trend line ketika dia uptrend. Ya, kita buat trend line dari tanggal 19 Juni dia menahan penurunannya, kemudian 5 Agustus menahan penurunannya, dan ini di breakdown. Di breakdown di tanggal 2 Oktober ya. 2 Oktober di breakdown. Tanggal 30 September sempat kena trend line-nya, namun kemudian menguat, mantul. Pada akhirnya breakdown. Breakdown dengan volume. Kenaikannya tidak dengan volume. Breakdown-nya dengan volume. Sehingga ini menjadi resistnya. Dan benar, kemarin terkena trend line ini, gagal breakout. Tanggal 9 Oktober kena trend line ini, gagal breakout. Maka ini koreksi-koreksi. Perkiraannya 4.800 supportnya harusnya bisa dijebol. Meskipun koreksi-koreksi ini dengan volume yang kecil. Namun harusnya beberapa bandar juga berharap di harga bawah, mengharapkan harga bawah untuk BBRI. Target berikutnya 4.600 ya. Kemungkinan ya minggu-minggu ketika Oktober. Jika minggu ketika Oktober BBRI mencapai 4.600 bisa untuk mulai spekulasi buy. Sebenarnya kalau sampai 4.800 bisa mulai cicil ya. 4.800 bisa mulai cicil, mengingat asing jualannya juga sudah mulai mereda, sempat masuk di bulan-bulan Agustus, dan ini jualnya juga sudah mulai mereda. Sehingga 4.800 sudah menjadi area buy. 4.600 atau 4.500 sampai 4.800 sebenarnya sudah jadi area buy. Jika ingin mulai nyicil, namun tidak di harga sekarang 4.900, masih terlalu tinggi. Tunggu koreksi lagi ya. Besok
harusnya masih ada koreksi-koreksi lagi untuk BBRI. Hari ini dibuka gap up ya, last price-nya 4.850 kemarin close-nya ya, namun dibuka gap up, dan kalau di chart yang ada di HP itu terlihat seperti hijau, padahal sebenarnya secara candlenya ya merah, karena dibuka sempat naik akhirnya koreksi, closing di 4.900. Opennya hari ini di 4.910, sehingga ini terhitungnya turun. Maka wait and see untuk BBRI masih belum bisa entry ya, masih belum bisa entry. Ini yang masuk-masuk ini tidak apa-apa, biarkan mereka, modalnya banyak. Kita yang modalnya sedikit, masuknya di harga base price saja. Tunggu-tunggu support, tunggu support, sabar-sabarkan saja. Cash kita terbatas, kita hanya bisa entry di base price untuk bisa mendapatkan profit yang maksimal karena cash kita yang terbatas. Kalau cash kita banyak, cicil dari sekarang tidak apa-apa. Selanjutnya BBNI, dan ini netral, dan ada jualan asing tipis 3 miliar, sama dengan banking yang lain, dibuka gap up, bahkan gap up nya ini cukup tinggi ya, last price nya itu 5.350, namun kemudian gap up ke 5.425, closingnya di 5.375. Harusnya ada kemungkinan koreksi lagi untuk BBNI. Base price-nya di 5.100. Tunggu di sekitaran 5.100 untuk bisa entry di BBNI. Hari ini terlihat naik ya, terlihat naik namun tanpa volume. Ini kalaupun ini candle hijau, ini tanpa volume sama sekali ini. Memang kenaikan hari ini menurut Joy Trader itu dikarenakan IHSG sudah berada di support, maka ini mantul sesaat. Maka jika besok ada koreksi-koreksi, ya kemungkinan koreksi wajar, dan bankingnya harusnya juga koreksinya koreksi wajar, koreksi kecil-kecil saja, sebab harusnya bertahan di support IHSG. Harapannya seperti itu. Untuk BBNI, area supportnya di 5.100. Nanti kita coba ingatkan di grup channel Joy Trader untuk emiten-emiten yang menarik di buy di dekat supportnya. Kita sudah beberapa kali ingatkan di channel Joy Trader, namun memang ada beberapa yang terlewat untuk kita ingatkan lagi di channel Tele, karena sudah kita bahas di YouTube, seperti Asri yang kemarin sempat koreksi. Sebenarnya sudah kita bahas di YouTube bahwa area base price-nya ya dekat-dekat support 200 sampai 206. Hari ini menguat cukup signifikan. Sudah kita bahas di YouTube, namun sempat terlupakan untuk kita ingatkan di grup Tele. Harapannya ke depan nanti Joy Trader akan rutin mengingatkan di grup Tele. Maka support terus video YouTube Joy Trader dan juga channel Telegram kita. Selanjutnya BRIS dari Bank Syariah Indonesia. Hari ini ada big distribusi dan asing masih jualan 17 miliar. Ya, kita sempat take profit di BRIS. Kita beli di 2.800-an, take profit di 3.100. 3.100 ini koreksi minor. Jika koreksi sampai ke 2.900, bisa untuk entry lagi. Volumenya makin mengecil ya, mungkin mulai kurang menarik di saham banking. Asing juga jualan, AK, LG, CC, BK, ZP ini terlihat asing jualan, ada PD, EP, AZNI yang masuk. Sehingga untuk BRIS masih potensi terlebih dahulu. Harga saat ini memang 3.000 adalah support kuat, support minornya. Namun tanggung, jika mau spekulasi buy harus siap untuk dibawa turun, sebab asing jualan dan big distribusi. Secara fundamental kurang menarik. Kalau kemarin ketika di 2.900 sampai 2.860 kita spekulasi buy karena ini jelas di support ya, jelas di support. Kita masukkan daily stock bid, targetnya 3.100 harusnya tercapai 5%-an, dan benar tercapai, harusnya
sobat trader sudah take profit, enjoy profit bagi sobat trader yang memantau daily stock pick kita. Secara RSI stokastik ini pada saat itu golden cross dan ini bentar lagi sepertinya mau dead cross. Maka masih wait and see terlebih dahulu untuk BRIS karena memang koreksinya masih belum begitu dalam. Kemungkinan akan ada koreksi-koreksi lanjutan di beberapa hari ke depan. Semakin cepat koreksi sebenarnya semakin cepat untuk kita bisa entry lagi di saham BRIS maupun saham-saham yang lain, termasuk BBRI. BBRI kalau segera koreksi ke 4.600 justru makin cepat untuk kita bisa segera entry. Namun memang pergerakannya akan pelan-pelan, ada gocekan untuk diangkat naik, sehingga terkadang beberapa retail FOMO, beli ketika hijau, justru jual ketika merah. Harusnya sebaliknya, beli ketika merah, jual ketika hijau. Selanjutnya BPTN. BPTN hari ini ada normal akumulasi, meskipun asingnya jualan. Asingnya jualan 9 miliar. Hari ini menguat ke 1.450 dengan volume yang cukup besar, yang borong ODCCNI. Sepertinya kenaikan BPTN ini dikarenakan sektor konstruksi yang hari ini juga naik. BPTN hari ini menguat 4,32%, cukup tinggi ya, cukup tinggi. Dan pas di MA 20 nih, ya MA 20. Sempat di breakdown, ini pas di MA 20. Pas di MA 20. Kemungkinan ini akan menjadi resisten ini. Masih akan ada kemungkinan besok koreksi untuk BPTN. Apalagi asingnya jualan. Ya. Hari ini open sama dengan 1.400, maka dia naik. Naik sampai 1.450. Enjoy profit bagi sobat trader yang beli pas di supportnya. Ini gambaran kita. Gambaran kita di video sebelumnya saat pembahasan sektor finance. Ya, kita upload di sini supportnya, pas di support. Harusnya sobat trader yang menonton video kita sudah enjoy profit. Ya, beli di sekitar 1.350. Ini pas di support nih. Ini bukan gambar baru ini, saya nggak sempat gambar baru, ini gambar lama ini. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah entry di BPTN, sudah floating profit 6%, 7%-an dari bawah ini ya. 1.360 dapat, hari ini bisa floating profit. Besok jika ada koreksi-koreksi, kalau mau take profit silahkan, kalau mau di hold untuk jangka menengah panjang tentu masih menarik, apalagi properti, sektor properti juga menarik. Pergerakan BPTN ini lebih cenderung mengikuti pergerakan sektor properti, tidak mengikuti pergerakan sektor big bank yang lain, sehingga menarik untuk BPTN di hari Senin dan Selasa. Jika sektor properti ada kenaikan lanjutan, kemungkinan ini akan bisa menguji resist di 1.500. Ya, masih bagus untuk BPTN di hold, meskipun asingnya jualan. Selanjutnya BTPS. BTPS adalah Bank BTPN Syariah. Bank Syariah selain Bank Syariah Indonesia. Hari ini ada normal distribusi, asing jualan 800 juta. Closing di 1190. Ya, ini juga gambar lama. Gambar lama, supportnya di 1150. NJ profit bagi sobat trader yang coba entry di sini. Sudah naik, sempat naik ke 1220-an, kemudian koreksi-koreksi minor. Sepi di BTPS hari ini karena big money hari ini lebih terfokus ke sektor properti yang memang transaksinya cukup ramai hari ini diperdagangkan. Sektor properti nanti kita akan bahas sendiri di video yang lain. Begitu pula sektor energi. Nah, BTPS ini wait and see terlebih dahulu. Di last price-nya tunggu koreksi sampai di 1150. Ini jadi support kuat. Support kuat. Batasi resiko jika turun dari 1100. Jika turun dari 1100, maka ini akan melanjutkan downtrend-nya. Sehingga ini sangat dekat sekali. 1100 sampai 1150 bisa jadi area buy. Koreksi-koreksi air itu bisa untuk akumulasi. Di hold. Nanti tunggu momentum finance bangkit lagi. Kemungkinan ini akan bangkit dan harusnya Desember Januari bisa break EMA 200 melanjutkan uptrend-nya untuk BTPS.
harusnya BTPS akan berhenti dari downtrend panjangnya. Selanjutnya Arto, bank digital, bank jago. Hari ini menguat ke 2860 dengan peak akumulasi asing masuk. Nah, justru ini yang lebih menarik ya. Ini yang sudah lebih menarik Arto, karena memang koreksinya juga sudah koreksi dalam, tatkala banking-banking yang lain ada kenaikan-kenaikan cukup pesat seperti BPRI naik 3% beberapa waktu yang lalu, Arto hanya naik-naik minor, hanya naik sedikit, dan hari ini menguat ke 2860, menguat 2,14%. Cukup menarik untuk Arto di perdagangan hari Senin dan Selasa. Jika ada koreksi-koreksi ke support di 2750, supportnya di 2750. Jika ada koreksi-koreksi area itu bisa untuk area buy. 2860 cukup jauh dengan support, meskipun jika targetnya 3200, ini masih harga yang cukup bagus untuk Arto, apalagi asing masih ada di dalam. Dari tanggal 20 September belum keluar ya, asing masih ada di dalam. Hari ini masuk lagi 5,3 miliar. Yang jualan DR KIBB, yang masuk KZODMI. Ini average stop buy-nya 2845. Oh, berarti dekat dengan last price. Namun tetap karena modalnya terbatas, tunggu base price-nya, supportnya ada di 2600, support minor di 2800. Koreksi-koreksi dekat area situ bisa kita coba entry buy. Ini bisa kita jadikan musli ya besok Senin Arto. Kalau ada koreksi-koreksi, kita infokan ke grup untuk bisa entry di Arto. Selanjutnya BBYB, Bank Neo Commerce, hari ini menguat tipis ya, menguat tipis 0,78% ke 258. Ya, penguatannya tidak disertai dengan volume, maka masih akan ada kemungkinan koreksi. Supportnya di 250. Kalau mau entry di BBYB, tunggu koreksi di 250. Nanti coba kita ingatkan trader untuk bisa entry di BBYB saat koreksi. Kita ingatkan di channel. Asing masuk hari ini cukup menarik karena ada asing masuk meskipun big distribusi ya. Oh ya, ini distribusi nih, PD, CP, EP lokalan ini yang jualan, asingnya masuk CC, HD, BK, AK, LG. Cukup menarik ya untuk BBYB Arto. Berarti untuk minggu depan kita bisa mulai pantau bank-bank digital Arto, BBYB, ada flow dari foreign, sehingga ini cukup menarik, dekat dengan support dan uptrendnya lumayan. Untuk dapatkan profit yang besar dalam waktu cepat juga bisa, karena cukup volatil BBYB dan Arto. Untuk yang konservatif, gerakannya agak lambat, bisa ke agro. Agro biasanya jalan kalau BBYB jalan. Namun secara teknikal tanggung. Agro ini secara teknikal tanggung. Cukup jauh dari supportnya. Supportnya di 252an ini ya. Cukup jauh. 266. Closing hari ini memang melemah dengan tanpa volume. Asing jualan. Ya, tunggu koreksi-koreksi ke 254. Koreksi ke 254 bisa entry untuk agro. Pilih salah satu boleh, entry ke semuanya boleh. Namun BBYB biasanya gerak bareng dengan agro. Meskipun kadang kalau Arto bergerak, BBYB tidak ikut bergerak. Ketika memang sektor bank digital sama-sama manggung, ya semuanya bergerak, BBYB, agro maupun Arto. Selanjutnya SRTG. SRTG ini masih dalam plan kita ya. Masih dalam trading plan kita bahwa ini akan koreksi ke supportnya di 2260 dan benar sampai 2260 dia bertahan ya, sampai ke 2260 pas kita prediksi. Ini termasuk daily stock pick kita. Bagi sobat trader yang belum entry, ini masih menarik karena dekat dengan supportnya.
Meskipun beberapa waktu ini kenaikan tidak disertai dengan volume, namun ini masih menarik. Sobat trader sudah floating profit karena kita entry di sekitar 2260 sampai 2290-an. Artinya sudah floating profit tipis. Tinggal nunggu nanti kalau sektor batubara naik, Adaro menaik, biasanya SRTG ikutan naik. Ya, targetnya ya setidaknya 2500 harusnya bisa tercapai. Kita sempat profit ketika beli di sini, jual di sini. Kemudian ini coba kita spekulasi lagi karena dekat dengan support. Ini spekulasi buy karena sudah tertahan. Penurunannya sudah terlihat sudah tertahan. Nah, kalau ini kita beli karena meskipun dengan volume besar ruangannya karena asing masuk. Ya. Analisa kita bisa dengan berbagai sisi ya. Dengan berbagai sisi, yang penting didukung dengan alasan-alasan yang logis. Masih bisa di hold untuk SRTG, sobat trader yang sudah punya, yang belum punya bisa tunggu koreksi-koreksi. Namun batasi resiko jika closing di bawah 2220, closing di bawah 2220 bisa batasi resiko untuk SRTG. Selanjutnya Bovin hari ini netral saja ya, secara pantermologi netral. CCIF AKBK jualan, LG BBKK yang masuk, net foreign sale 200 juta. Closing hari ini di harga 950, volumenya sangat kecil sekali sehingga tunggu koreksi saja untuk Bovin. Tunggu koreksi ke 900 ya, tunggu koreksi 900, nanti coba entry. Ketika koreksi seperti ini, coba entry karena biasanya terkadang karakternya Bovin ini langsung naik di awal sesi. Maka kalau jelas supportnya, kita coba bisa spekulasi buy. Spekulasi buy ketika memang dekat support 900, 910 bisa coba entry buy. Ketika memang esok harinya breakdown dari situ, ya tidak apa-apa. Ditunggu lagi, tunggu lagi. Ketika ada pantulan untuk average down. Batasi risiko jika turun dari 800. Secara fundamental menarik, harusnya bisa ke 1050 lagi untuk jangka menengah. Kemungkinan seperti itu. Nanti tunggu sektor finance kembali manggung. Selanjutnya PNLF. PNLF ini memang anomali sendiri, sektor finance, panin finansial yang memang ya dia menguat sendiri daripada sektor finance yang lain. Saat ini harganya tanggung, closing di 444, namun ini cukup tanggung. Wait and see terlebih dahulu di harga saat ini karena risk rewardnya kurang menarik. Resistnya di sekitar 460, gagal di break, 460. Terlalu dekat resistnya, risk rewardnya kurang menarik. Kita tunggu lagi. Kalau ada koreksi ke 420, kita pasang alert 420. Nanti ada koreksi 400, makin dapat diskon, makin kita berani untuk entry ya, makin jelas batasan risiko kita, CL kita. Kalau saat ini CL nya di mana? Di 430. Nah kalau 430 turun terus tiba-tiba di bawah naik, nah, CL kita sia-sia. Kalau kita beli di 500 kemudian cut loss di 390-an, maka ada kemungkinan memang melanjutkan tren penurunannya. Itu beberapa bahasan saham sektor finance ya, dicermati masing-masing. Nanti untuk sektor finance big banknya saat ini masih belum entry dulu ya. Yang menarik untuk minggu depan adalah sektor bank digitalnya. Bank digitalnya kita bisa pantau, nanti kita pasang alert untuk bank digital yang kita sudah punya SRTG, bisa di hold untuk kita nanti panen ketika memang sudah floating profit cukup lumayan. Bovin juga belum, PNLF juga belum, jadi masih hold SRTG. Minggu depan watchlistnya adalah sektor bank digital. Bagi sobat trader yang ingin dibahas emitennya sebelum nanti hari Senin, silahkan tulis di kolom komentar ya, silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan kita bahas ulas tuntas untuk emiten yang ingin dibahas. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.